sudah bergabung ya. Ini ada sedikit nih Pak Dr. Edi Iskandar MSc, ini S1-nya Teknik Mesin dari UK, S2-nya Sistem Manufacturing dan Manajemen ya, dari UK juga, S3-nya dari USA, dosen Teknik Mesin PEDC dari ITB 91 sampai 94, senior scientist BPPT Teknologi tahun 92 sampai 99 tahun 99, dosen otomasi dan stimulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti 92 sampai 97, ini jadi ketua STT Texmaco 98 99, dan Texmaco Mekatronik Otomatik di Singapura tahun 97 98, CEO CPM Consulting bidang SDM, Sistem Manufaktur dan Manajemen, founder Bakah Wakaf Internasional Foundation dan Universal Social Economic Foundation atau UNISOF, komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional ini, dan selain pendidikan formal banyak sekali nih pelatihan-pelatihan yang Pak Dr. Edi ini, nanti Pak Edi tambahin ya Pak Edi ya. Oke, makasih. Kita 1 menit lagi sambil jalan ya, sambil teman-teman yang masuk nggak apa-apa, kita sambil berjalan saja. Assalamualaikum. Ini banyak juga yang dari Malaysia ini. Oh iya, silakan disapa-sapa Pak. Ibu Rocky. Nah, kalau Pak Jeffrey dari mana Pak Jeffrey? Ya, silakan Pak Jeffrey. Oh iya, dari Cianjur Pak Edi. Oh Cianjur ya, nggak jauh dari Cibubur ya. Itu Bang Azizan sama Bu Rocky itu dari KL itu. Oh iya Pak Bang Azizan, salam kenal ya. Ini izin Pak Dr. Edi direkam ya Pak Edi, Ya, ini kita rekam, silakan, jadi silakan. teman-teman nanti yang mau melihat rekamannya bisa lihat kita upload di YouTube nanti ya. Ya, insya Allah. Oke, kita sambil berjalan aja ya Pak Edi, nanti ini boleh santai aja kita. Terus ya. Oke, kita ini kelas bincang santai. Jadi, ada Pak Ishak dari Limbong, dari Manokwari. Waduh, salam kenal nih Pak Ishak. Pak Ishak Limbong dari Manokwari ini mungkin. Oh, Papua Barat ya? Papua Barat ya Pak Edi ini. Iya, Pak Ishak. Pak Karno, Balikpapan. Karno Susanto. Selama ini Pak Karno biasanya suka di Facebook ya? Iya Pak. Sekarang suka kita lihat Facebooknya Pak Edi. Iya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya teman-teman ya Pak Dr. Edi ya, kita mulai ya. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Dr. Edi sudah mau berbagi nih 1 jam, mungkin bisa lebih dikit nggak apa-apa ya Pak Dr. Edi ya. Insyaallah. Mau berbagi nih dengan kita, dengan saya dan teman-teman. Kita temanya adalah EFT nih, Emotional Freedom Technique di masa new gitu ya, new normal, dan di masa immunity gitu ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utamanya, Pak Edi boleh dong cerita dulu nih, kan dari tadi pendidikan formal, dosen gitu ya, kok masuk ke pemberdayaan diri ini, gimana nih ceritanya dulu nih, latar belakangnya dulu nih, supaya kita lebih mengenal Pak Dr. Edi. Silakan Pak. Ya baik, saya sapa dulu semuanya. Silakan Pak. Mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang sekali ini saya diundang oleh Pak Iwan. Pak Iwan ini juga sebenarnya guru saya ya. Cuma dia tidak mengenalkan dia muridnya, saya muridnya dia gitu. Nah jadi gini Pak Iwan, kalau kita bicara tentang ketertarikan di bidang apakah itu hipno, kemudian NLP dan EFT, itu sejarahnya karena
Saya dulu memang bergerak sebagai trainer, konsultan, ya, dan juga dosen di perguruan tinggi, baik di PEDC ITB maupun perguruan tinggi swasta lainnya. Singkatnya, ketika saya juga konsultan di perusahaan, itu banyak sekali perusahaan yang bertanya, bagaimana merubah paradigma ataupun merubah karakter seseorang dengan cepat. Itu bagi saya itu agak susah saya jawab, karena itu sebenarnya pengembangan masing-masing diri ya. Tapi mereka selalu challenge, tentu ada tools-nya gitu. Jadi waktu itu sekali waktu saya jadi staf ahli di salah satu perusahaan BUMN, itu ada pelatihan Neuro Associative Conditioning, waktu itu NLP belum ada itu. Nah, Neuro Associative Conditioning ini itu dari Anthony Robbins, maka kita kirimlah beberapa general managers dan managers ya, karena saya waktu itu staf ahli di sana. Dan saya lihat hasilnya bagus, tetapi tetap saja saya lihat berjalannya itu tidak lama gitu ya. Kemudian saya juga coba mengikuti pelatihan NLP, waktu itu masih basic. Kemudian hipno juga gitu ya. Dan terakhir saya temukan itu EFT yang menurut saya lebih nyaman karena dia tekniknya cepat ya dan mudah, dan insya Allah memang banyak memberikan hasil yang menurut saya luar biasa. Itu kisahnya. Jadi ketika sekarang di-challenge oleh perusahaan, apa tools Anda? Saya katakan ya ada toolsnya sekarang. Itu EFT. Ya. Bahkan itu ada bagaimana merubah paradigma dengan cepat, dengan 6 langkah, kita katakan walking belief change. Ya. Jadi itu Pak Dr. Iwan. Selintas kenapa ketertarikannya di sini, karena di-challenge, ya, ditantang oleh beberapa eksekutif di perusahaan gitu. Oke, Pak Dr. Edi nih, boleh dong cerita dulu nih pengalaman yang paling wah gitu ya dengan EFT ini gitu ya, pengalaman yang paling berkesan lah gitu sepanjang menggunakan EFT ini. Sebenarnya kalau dikatakan yang paling berkesan sih justru pertama kali saya ikut kelas EFT ya, waktu itu saya ambil level 1 itu di Malaysia, di KL, karena saya waktu itu malah mau ngundang Gary sebagai founder EFT, tapi Gary bilang dia tidak akan keluar dari Amerika dari tahun 2000 ya, waktu itu saya hubungin beliau itu di 2007 ya. Jadi saya tanya bagaimana agar saya bisa belajar EFT yang betul-betul from the original source. Karena waktu itu di 2007 itu EFT sudah berubah warna di Indonesia menjadi spiritual emotional freedom technique ya. Nah, jadi saya pengen belajar dari originalnya, sehingga saya langsung hubungin Gary. Gary bilang ada 2 cara, satu ikut kelas online dia, maka saya ikut kelas online dia mulai dari level 1 sampai level 3. Jadi kita harus mengakses semua video yang kita beli dari Gary ya. Jadi mulai dari basic sampai ke ANAS. Jadi level 3-nya itu EFT ANAS. Nah, tapi yang menarik karena Gary juga bilang tolong Anda belajar juga secara live itu dengan asosiasi yang waktu itu yang dia rekomendasi itu di AAMED ya. Asosiasi yang adanya di UK. Sehingga saya coba searching di internet, kelas yang terdekat itu di Malaysia. Jadi saya terbang ke Malaysia. Nah, ini yang mengesankan ya. Ketika saya belajar itu, saya ya karena memang seorang trainer itu sukanya iseng ya. Apa benar sih ini bagus gitu ya. Itu malah ketika latihan-latihan di kelas itu saya malah ngisengin gurunya waktu itu, trainernya. Tetapi sepulang dari itu yang saya surprise ya. Ada 3 surprise yang saya rasakan langsung. Pertama di pesawat ketika dari KL ke Jakarta, itu saya sebenarnya kan ini pakai kacamata ini lebih ingin bahwa saya udah above 50 ya. Jadi waktu itu sama saya pakai kacamata plus 1 atau plus 2, itu saya ketinggalan kacamata saya di bagasi. Sehingga saya harus ngisi form ya, itu saya coba itu tapping. Saya tapping, saya bilang loh kok ini saya langsung bisa lihat ya. Artinya within a second ataupun within a minute, it's miracle. Jadi menurut saya itu miracle. Itu yang pertama saya surprise ya. Yang kedua surprise saya ketika saya pulang saya merasa saya punya hutang ya, hutang kepada ibu saya.
karena saya dulu merasa bukan berdosa ya, tetapi merasa mungkin saya tidak optimal mencarikan solusi. Ibu saya itu punya eksim di kakinya, ibu almarhum ya. Jadi sampai beliau meninggal pun kita anaknya itu selalu saja boleh dikatakan membawa dia ke dokter ya, kemudian dokter pun ujung-ujungnya memberi resep pun berganti-ganti ya, dokter yang satu dengan resep yang berbeda. Memang ketika dikasih salep, kaki beliau tipis itu eksimnya. Tetapi ketika salepnya selesai, kemudian seminggu setelah itu eksimnya tumbuh lagi, dan itu berulang semenjak beliau usia dari, kalau tidak salah 55 sampai beliau meninggal itu di usia 64, 9 tahun beliau menderita itu dengan eksim yang tebal di kakinya. Jadi sambil dia ngaji ataupun kegiatan lain selalu dia garuk-garuk kakinya. Itu yang saya sedih ya. Nah, kenapa saya sedih juga? Karena saya lihat, saya pernah jadi konsultan Dr. Husen yang punya rumah sakit holistik di Wanayasa itu, Pak Iwan dan sahabat semua yang hadir malam ini ya. Itu pun saya lihat, Dr. Husen alhamdulillah bagus dia, artinya itu dia pendekatannya holistik ya. Tetapi saya lihat teman-teman yang eksim juga tidak tuntas di sana. Teman-teman yang alergi juga tidak tuntas di sana. Di situ yang saya ketika belajar EFT, saya kan memang suka fisika ya, itu kenapa ketika ngambil S1, saya ngambil teknik mesin, karena di situ memang dibutuhkan ilmu fisika yang kuat ya. Jadi ketika saya belajar EFT bahwa everything is energy ya, kemudian saya pahami bahwa semua yang diciptakan Allah itu dalam bentuk yang paling sempurna dan terukur ya. Maka di dalam fisika itu ada yang dikatakan harmonisasi ya. Jadi ketika kita tidak harmonis dengan lingkungan kita, termasuklah hal yang kita makan, maka itu bisa menjadi alergen yang membuat alergi pada tubuh kita. Di situ kenapa saya langsung tes ya. Saya katakan, oh, kalau saya ini alergi terhadap sesuatu, saya harus cari tahu. Alergi karena ibu saya eksim, saya juga eksim. Ya kan? Cuma bedanya ibu saya eksimnya udah tebal, saya masih sedikit-sedikit ya. Cuma dia menular gitu ya, membengkak, kemudian ada air, kita keluarin airnya, mulai dia gatal. Pokoknya ya jadi kerjaan kedua lah dibanding yang lain gitu. Nah, karena hukum fisika inilah saya coba gitu ya, mengharmonisasi terhadap yang saya alergi. Itu ada namanya waktu itu telur ya. Saya coba telur, itu di belajar EFT itu kita dikenalkan kinesiologi. Tes otot ya. Jadi saya tes otot, ketika otot saya lemah di tes, itu berarti saya tidak harmonis ya, artinya itu terjadi asinkron, tidak sinkron ya. Maka ketika saya pegang benda itu, kemudian saya tapping, dan alhamdulillah saya tes lagi, saya kuat, dan setelah itu saya makan telur dan eksim saya sampai sekarang sembuh. Ya, jadi saya merasa within a minute, dalam hitungan menit yang ibu saya menderita 9 tahun dengan beragam dokter ahli, itu dengan EFT, alhamdulillah Pak Iwan. Itu salah satu yang sangat mengesankan. Kacamata ya, kemudian alergi, dan satu lagi sebenarnya kacamata ya. Iya, satu lagi itu sebenarnya anak saya ya. Jadi mereka ini kalau udah makan es krim itu batuk. Nah, itu ketika saya program ulang dengan EFT di tapping sambil fun gitu ya, itu alhamdulillah it works. Cepat sekali. Baik, Pak Edi. Siap, sebelum dilanjutin nih. Baik, jadi buat kacamata saya belum nyoba nih, tapi saya cobain buat alergi waktu itu, Pak. Jadi saya alergi obat. Alhamdulillah alergi obatnya sembuh juga nih. Nah, Pak Dr. Edi, ini sebelum lanjutin dulu, ada teman-teman juga ya yang mengenal baru nih, EFT itu makhluk apa nih? Sebelum kita ngomongin EFT buat di saat new normal, di health immunity, boleh dong sedikit nih Pak Edi jagonya lah pakalnya tentang EFT. Apa sih EFT, Pak? Ini buat teman-teman yang baru juga, ada teman-teman yang kita undang juga di sini yang baru mendengar apa sih EFT itu. Gitu. Silakan ya, Pak Dr. Edi. Baik. Ya, alhamdulillah sebenarnya ini mungkin 50% yang udah tahu ini. Saya lihat Pak Sadek ya, Ibu Ati, Ibu Ina ya. Tapi sebagian juga ada yang mungkin belum kenal EFT ya. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara EFT itu artinya dari kata-kata emotional freedom techniques ya.
Di situ ada 3 suku kata ya, 1 emosi, 2 freedom, ketiga teknik. Jadi yang dipermasalahkan di sini itu adalah kata-kata emosinya ya. Kenapa dia harus di freedom ya? Nah, emosi di sini itu sebenarnya bahasa psikologi ya. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, emosi itu suka dibilang mental ya. Nah, tapi dalam bahasa psikologi itu dibilang emosi ya. Bahkan kedokteran pun juga bicara satu mental, satu emosi. Kemudian emosi ini kenapa dia harus freedom tadi? Freedom itu bukan dibebaskan karena emosi itu fitrah ya. Jadi setiap manusia itu Allah sudah kasih fitrah emosi yang beragam, mulai dari sedih, senang ya. Kemudian emosi katakanlah suka ataupun tidak suka gitu ya. Ataupun emosi marah ataupun emosi benci, sebaliknya ada emosi sabar ya. Nah, jadi kembali lagi yang dikatakan freedom di sini, saya coba mencari kata yang bagus di Indonesia itu sebenarnya menyelaraskan. Karena yang tidak dikatakan tidak baik itu apabila dia negatif ataupun dia beyond, di luar dari kewajaran, misalnya takut yang teramat sangat, nah itu jadi masalah. Contoh sekarang tentang kita bicara di COVID ini, nah justru yang kita garis bawahi itu orang ketakutan, ya bahkan banyak yang menjadi paranoid, ya. Nah ini yang menjadi masalah karena ketika ketakutan itu muncul maka imun kita drop, ya. Nah kembali lagi saya kembali ke emotional freedom. Jadi di sini saya pilih kata selaras ya, bagaimana dia menjadi harmonis. Selaras itu harmonis. Nah, kata yang ketiga itu teknik Bapak Ibu. Inilah menariknya EFT ya, karena dia sifatnya teknik. Jadi kalau teknik itu seperti halnya kita ngambil teknik mesin. Jadi langsung ada konversi ya. Jadi dia tidak bicara di potensial lagi. Jadi kalau kita bicara misalnya dulu Daniel Goleman bicara emotional quotient ya, kecerdasan emosi itu masih bicaranya di potensi itu. Tapi ketika kita bicara teknik dia convert. Orang yang mudah marah insya Allah jadi sabar ya. Orang yang fobia terhadap sesuatu, ketakutan, insya Allah dia langsung menjadi berani atau minimal dia tidak takut terhadap hal tersebut. Orang yang tadinya katakanlah cemburunya berat sekali ya, paranoid, suaminya tugas keluar kota, dia udah bingung, telepon saya malam hari, dia nggak bisa tidur nih Pak Edi ya. Nah itu contoh-contoh bagaimana emotional freedom itu within a minute, artinya within a minute itu ada sebagian yang dalam hitungan menit itu bisa tuntas. Ada kalau dia juga bicara emosi itu sampai ke penyakit, nah ini butuh waktu ya. Karena di EFT itu tidak hanya persoalan emosi yang diselesaikan. Masalah penyakit pun insya Allah karena sakit itu sebab menurut EFT itu dikarenakan emosi tadi yang bermasalah ataupun tidak seimbang atau dikatakan negative emotion. Di samping itu ada kata-kata energi karena EFT itu menggabungkan dua ilmu ya. Satu ilmu psikologi itu dari tadi bagaimana pikiran yang bisa menjadi negatif tadi yang dikatakan emosi negatif dan energi yang tidak seimbang yang saya istilahkan tadi ketika kita menyelesaikan masalah alergi itu mungkin tidak ada kata-kata yang banyak di sana. Itu masalah hanya harmonisasi energi saja, ya. Karena telur nggak bisa ngomong, ya. Tubuh saya dengan telur itu komunikasinya komunikasi energi. Tetapi ketika emosi, nah itu yang kita akan pilih kata-kata menjadi positif agar diprogram ulang bawah sadar yang negatif tadi. Nah, jadi kesimpulannya sederhana, Dr. Iwan. EFT itu adalah bagaimana teknik penyelarasan emosi dengan cara mengetuk ya beberapa titik meridian di tubuh kita. Itu ada 7 yang kita katakan siklus pendek, kemudian ada 11 titik, bahkan sampai 18 titik ya. Nah, kenapa diketuk-ketuk? Karena kalau dari dunia Cina ya mengobati penyakit yang terutama fisik, karena yang saya ketahui waktu saya menjadi konsultan
Dr. Hussein itu, pendekatan akupuntur itu lebih untuk penyakit fisik, ya, di mana di situ untuk menyeimbangkan aliran energi, ya, ataupun aliran meridian. Nah, kalau kita tahu bahwa ada 12 aliran meridian di tubuh kita ini, tapi di akupuntur setiap aliran meridian itu ada titik-titiknya, ada tombolnya, ya. Misalnya di sini titik urinary bladder, ini mulai dari sini itu sampai ke ujung kaki, itu ada 69 titik. Jadi kalau kita pelajari akupuntur itu sampai 361 sekian jumlah titiknya. Tetapi dengan EFT dia jadi mudah, makanya ini adalah akupuntur plus. Tidak perlu pakai jarum, hanya diketuk-ketuk, dan insya Allah it works. Jadi gitu, Dr. Iwan. Iya, jadi EFT itu tadi saya simpulkan dulu ya, Pak Dr. Edi nih. Teknik penyelarasan emosi dengan cara tapping di titik-titik meridian ya. Dan saya garis bawah ini, EFT bukan hanya untuk emosi saja nih teman-teman, tapi juga untuk sakit fisik ya Pak Dr. Edi ya. Betul. EFT ini teknik yang menggabungkan dari sisi psikologinya, juga ada energinya nih. Nah, sebelum dilanjut nih teman-teman, saya jeda dulu ya Pak Edi. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat dulu ya. Nanti saya kalau mau bertanya langsung dengan Pak Dr. Edi, nanti boleh juga langsung ya. Tapi sementara boleh di chat dulu di chat ya. Oke, nah Pak Dr. Edi. Nah sekarang kan ini di masa pandemik nih. Bagaimana nih EFT bisa membantu kita di masa ini ya, di masa new normal ini, supaya imun kita juga lebih kuat lagi nih. Kita mulai masuk ke temanya nih Pak Dr. Edi. Ya, silakan. baik, terima kasih Dr. Iwan. Jadi seperti yang tadi barusan saya jelaskan tentang sedikit banyak EFT, dia ada dua kosakata dasar ya. Bagaimana dia menyeimbangkan sistem energi, karena seperti kita ketahui teori fisika kuantum ketika Einstein menemukan bahwa everything is energy, itu bagi saya sangat menarik ya, karena akhirnya saya baca semua buku-buku itu. Dulu saya hanya belajar tentang rumus-rumus saja fisika itu ya. Tapi ketika ini masuk ke dalam ilmu kehidupan, saya baca semua, ternyata kesimpulannya kita itu satu, we are one ya. Jadi we are one akan kembali kepada yang satu ya. Jadi semua yang Allah ciptakan, seluruh alam jagat raya ini yang begitu banyak miliaran bintang ya, dan sangat besar bintang-bintang itu. Matahari yang kita lihat aja sudah besar, apalagi bintang-bintang yang miliaran di angkasa itu ya. Termasuklah yang kita katakan mikrokosmos di dalam tubuh kita ya. Tadi kalau kita keluar itu adalah makro ya, sampai ke alam jagat raya, kemudian ke dalam tubuh kita ini mikro. Dan dia sifatnya kosmos. Kosmos itu artinya dia teratur ya. Jadi kalau mikro, itu Dr. Oz mengatakan di beberapa buku dia katakan apa? Di dalam tubuh kita itu sudah ada tata kota, ya. Sudah ada sinkronisasi suatu yang sifatnya kerjasama yang sangat luar biasa. Beliau bayangkan di situ artinya jutaan bahkan triliunan sel itu bekerja sama secara harmonis di tubuh kita. Nah, sekarang kalau kita lihat di makrokosmos, bayangkan saja, satu meteor kecil saja yang jatuh ke bumi, mungkin kita bisa kiamat. Ya. Tetapi Allah tidak izinkan sebelum hari kiamat. Ya. Paling yang muncul-muncul meteor itu, mungkin yang paling kecilnya sekali ya, yang sudah bikin kita cemas. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan imunitas tubuh ketika kita bicara di COVID-19 ini, Bapak Ibu? Jadi, kalau kita bicara tadi everything is energy, berarti ada benda-benda di sekitar kita yang sifatnya di luar dari tubuh kita, apabila dia menjadi bagian dari tubuh kita, apakah tersenggol, terkena, termakan, ya, atau kita makan dengan sengaja, kemudian tubuh kita bereaksi negatif, kesimpulannya sederhana saja. Dalam kajian energi, walaupun kita satu dalam medan energi, tapi kita tidak harmonis. Ya, jadi kalau kita tidak harmonis seperti yang saya contohkan, dengan bagaimana tadi dengan telur bisa membuat saya eksim dan ibunda almarhum saya eksim yang sampai dia meninggal itu tidak tuntas, itu bukan tidak ada obat eksimnya, ya, tapi obatnya tidak menyelesaikan masalah, ya. Nah, disinilah
kenapa saya bicara ketika kita bicara COVID-19, kita bicara new normal, kita bicara herd immunity, ya. New normal itu secara umum artinya karena sekarang ini suasananya dikatakan Badan Dunia sekalipun belum ada, ya. Artinya ya biasanya kita kecil dulu kan suka disuntik oleh obat-obat imun ya, agar tubuh kita imun terhadap cacar dan sebagainya. Nah, sekarang ini belum ketemu nih imun untuk ini, untuk corona ini. Nah, bagi saya dan beberapa teman yang sudah belajar EFT, tinggal dia coba saja ya. Artinya kalau itu corona itu kita pegang ya, tapi tentu di dalam gelas yang sudah disimpan ya, artinya kita tidak tersentuh langsung ya. Nah, itu kita tinggal lakukan terapi tapping 7 titik itu, insya Allah kita selaras dengan corona. Jadi kita tidak akan kena itu corona gitu loh. Jadi yang kita katakan di sini yang pertama, secara langsung pun kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, masalah kepanikan, ya. Jadi banyak sahabat-sahabat bahkan kemarin ketika ada sedikit silaturahmi walaupun via Zoom ya, ketika hari raya Idul Fitri, itu teman saya bilang itu dia sampai paranoid ya, dia nggak bisa tidur ya, sehingga dikasih obat tidur pun dia tetap nggak bisa tidur. Karena apa? Ketakutan terhadap COVID. Nah ini EFT pun insya Allah bisa membantu ya, termasuk kan sekarang ini kan kalau kita mau berangkat ke katakanlah keluar kota, terutama dengan pesawat, ini pun saya tidak begitu mengikuti detail ya. Itu katanya di bandara itu dilakukan cek ya, cek bahwa kita ada termasuk terjangkit atau tidak dari kuman ataupun virus COVID-19 itu. Nah dengan EFT pun Pak Iwan, itu insya Allah kita bisa lakukan kinesiologi ya. Kita kinesiologi, apakah tubuh kita itu ada virus COVID-19 atau tidak, itu bisa kita deteksi dengan mudah ya. Hal ini sebenarnya sudah saya ungkapkan dengan beberapa COVID Satgas ya, dan juga beberapa dokter. Kita masih tunggu pihak-pihak yang berwenang untuk menerima konsep ini. Artinya ketika kita bicara new normal, kita ingin nyaman, kita ada tools yang sederhana. Karena apa? Konsepnya itu hanya konsep tadi, harmonisasi terhadap semua benda yang Allah ciptakan, ya, dan juga kalau dia sudah sakit ataupun dia biar tidak sakit, menyelesaikan dengan emosi negatifnya. Jadi dengan kata lain, Pak Iwan, Pak Dr. Iwan, ketika kita bicara new normal, maka tools EFT insya Allah bisa menjadi seperti payung ketika hujan, ya, dia tools ya. Karena di EFT yang kita jelaskan ataupun kita sebarkan di Indonesia, dia bersifat holistik jadi ya. Jadi bukan hanya mind and body, tetapi mind, body, and soul. Ya, artinya kita justru apapun yang kita lakukan, baik itu secara saintifik, tapi kita tetap berdoa kepada Allah, ya. Karena yang mentakdirkan, menjadikan itu berhasil atau tidak itu karena Allah, ya. Sehingga ikhtiar inilah yang perlu kita lakukan. Karena masalah keyakinan ini, jangankan pakai EFT, Dr. Iwan. Itu ada banyak kajian, ketika orang yakin saja terhadap sesuatu, itu bisa, dia kuat. Ya. Itu sering saya sampaikan di beberapa diskusi, itu ada salah satu ajaran Kristen ya, yang dikatakan baptis di Amerika, itu yakin dia terhadap ular berbisa, dan ada racun yang bisa mematikan, tapi dia yakin bahwa dengan racun itu, baik dari bisa ular ataupun racun itu, dia makan ataupun dipatok ular, dia tidak mati, dan itu terjadi. Ya. Jadi inilah masalah hakul yakin tadi itu penting ya, karena belief itu hanya kepada Sang Pencipta saja kita yakin. Ya. Tapi nampaknya Pak Iwannya kemana ya? Kan biasa ikut bola. Ini Pak Iwan kemana nih Pak Iwan? Dokter Iwannya sendiri kemana? Ya, Bapak Ibu sambil nunggu Dokter Iwan, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan, silakan. Nah, ini ada Dokter Maimunah juga ini dari Malaysia nih. Assalamualaikum, Dok. Ini Dokter Maimunah ini mestinya juga kapan-kapan kita undang ya. Dia ada produk yang juga insya Allah bisa menguatkan imun sistem. Jadi sebenarnya new normal itu
Yang diperlukan itu adalah imunitas tubuh ya. Bisa dari pola makan, dari pola pikir, termasuklah kalau dari pola pikir itu EFT. Namun saya nggak tahu nih, kan teman-teman ini kalau dengan Pak Iwan ini kan banyak dari pendekatan hipno ya. Apakah hipno juga mengkaji persoalan itu? Tetapi malam ini kita bicara EFT. Silakan kalau ada pertanyaan, atau Dr. Maimunah ini mau nambah. Itu gimana produk kopinya dok? Itu bisa untuk imun sistem nggak dok? Enggak dok, saya nggak bisa buka karena saya bukan host ini. Silakan dok, dibuka suaranya dok. Oke. Itu Pak Iwan ada tuh. Oke, mohon maaf nih sinyalnya agak putus-putus tadi di sininya biasa. Yes. Baik teman-teman, tadi siapa yang mau menambahkan ya Pak? Ibu dokter ya, Bu dokter ya. Enggak, silakan. saya cuma itu aja. Tadi karena Dr. Iwan nggak ada, itu ada Dr. Maimunah, dia punya produk kopi, itu udah saya coba ya. Dari salah satu tanaman khas Indonesia, dia yang punya produk. Itu saya pikir kalau dia mau cerita sambil nunggu Pak Iwan itu boleh. Tapi kalau tidak, ya saya kembalikan ke Pak Iwan. Silakan Dr. Iwan. Oke, siap. Mohon maaf nih tadi sinyalnya putus jadi 2 kali keluar masuk dari Zoom-nya. Baik, makasih Pak Dr. Edi. Sebelum dilanjut nih, kita buka tanya jawab dulu ya Pak Dr. Edi ya. Ya, silakan. Supaya lebih interaktif ya. Ya. Baik. Teman-teman silakan ada yang mau bertanya boleh langsung di unmute yaitunya mic-nya dan boleh bertanya langsung dengan Pak Dr. Edi, silakan. Ada? Silakan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Izin bertanya Pak Dr. Edi. Ya, silakan Pak Karno. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit aja. Tadi kan untuk melakukan EFT itu yang paling penting itu kan bagaimana cara meyakinkan. Nah, bagaimana teknik EFT sendiri meyakinkan orang itu? Gitu. Mungkin cara meyakinkan lah supaya EFT memang sangat bagus buat tubuh kita. Ya. Terima kasih Dr. Edi. Ya. Gimana Pak Iwan? Boleh langsung atau gimana? Kita langsung aja Pak Dr. Edi, silakan. Nanti teman-teman gantian ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Karno. Pertanyaannya bagus sekali. Ada 2 Pak. Satu, kalau kita ingin melakukan terapi bagi orang yang belum tahu ya, tentu kita ciptakan dulu ambak ya. Apa manfaat bagiku? Jadi ambak itu kita ciptakan bagaimana dengan persoalan yang dia sampaikan, kita akan cerita bahwa persoalan-persoalan yang dia sampaikan itu banyak, artinya itu keberhasilan ya. Dan keberhasilan itu tadi didekati dengan cara teknik EFT, dan yang paling yakin itu adalah kepada Allah bagi umat Islam ya, tapi kepada selain ataupun yang bukan beragama Islam ya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ciptakan ambak, apa manfaat bagiku? Bagiku berarti bagi yang bersangkutan, ya. Andai kata juga dia masih belum bisa, itu kita langsung tapping persoalan itu. Walaupun saya belum yakin ya terhadap EFT ini, nah, mulai saat ini saya memilih untuk coba, ya, tidak harus mengatakan langsung yakin, coba meyakini, ya. Nah, di EFT itu kita di Indonesia itu sudah kita modif. Kalau di Gary itu dia hanya rumusnya A dan B. Masalah, solusi. Walaupun saya tidak yakin, saya memilih mencoba untuk yakin, itu solusinya. Tapi di Indonesia kita modif, kita tambah C. Ya. Kita tambah bagaimana dialog kita kepada Sang Pencipta, kita mohon ya agar kita dibimbing untuk keyakinan itu. Nah, jadi begitu kira-kira Pak Karno ya. Jadi selalu aja ketika kita bicara setiap persoalan, kita dekati dari 2 hal ya. Satu, bagaimana lingkungan eksternal dia, ya, lingkungan eksternal dia itu artinya dengan testimoni, ya. Kedua, di dalam diri dia, ketidakyakinan itu langsung kita terapi, ya. Termasuklah banyak juga teman-teman yang sudah belajar EFT, Pak Edi, saya masih malas, walaupun saya udah yakin, ya malasnya yang di-tapping ya. Karena itu masalah internal ya. Jadi setiap muncul masalah internal, di-tapping aja masalah internalnya. Dan yang menarik EFT itu kayak gini Pak Karno ya. Ketika kita tidak yakin, disebut aja tidak yakin yang sambil di-tapping ya. Jadi walaupun kita masih bingung memilih kata-kata positifnya, itu juga bisa it works gitu loh. Sambil bilang tidak yakin, lama-lama akan
akan muncul sendiri perasaan, oh misalnya kita tidak tahu rumus B ya, memilih untuk yakin, tahu-tahu loh kok saya jadi berubah ya, kok jadi nyaman gitu. Nah itu keunikan EFT itu dia sangat sederhana ya, jadi kita ibaratnya itu tidak harus